Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan waktu dan kesehatan kita masing-masing, sehingga kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semenjak awal Ramadan sampai hari yang malam ke-12 ini betul-betul kita diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya ingin menguraikan inti dari Ramadan. Ada 3 pilar yang menjadi pondasi kuat adanya bulan Ramadan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sudah banyak diterangkan. Yang pertama adalah as-siyam, puasa itu sendiri, yang saya kira sudah banyak diuraikan oleh para mubaligh. Bagaimana kita tadi barusan kita mendengarkan bagaimana kita berpuasa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua tentang Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, jadi fungsinya ada 2, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk umat manusia kalau mereka itu benar-benar mau mengikutinya dengan baik. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Keterangan penjelasan tentang petunjuk itu ada di dalam Al-Qur'an. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Keterangan tentang pembeda antara yang hak dan yang batil itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Makanya di tarbiyah kita itu di bulan Ramadan diadakannya tadarrus. Nah, ini yang saya mau terangkan sedikit. Tadarrus seperti 2 bulan yang lalu diterangkan, kalau hanya membaca Al-Quran saja itu masih nomor 2 dan nomor 3 keutamaannya atau fadilahnya. Yang terpenting di dalam kita tadarrus Al-Quran itu adalah mencoba memahami, mentadabburi Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, kultum yang kita adakan ini dalam rangka kita tadarrus Al-Quran.
Bukan kemudian kita punya pemahaman bahwa tadarus Al-Quran itu hanya sekedar membaca. Itu keutamaan yang nomor 2, nomor 3. Tapi seperti yang diterangkan oleh Ustadz Suito, jadi yang pertama nilainya Al-Quran itu adalah kita mengerti maksud dan tujuan makna yang dikandung oleh Al-Quran. Itulah inti dari tadabbur Al-Quran. Nah, kalau kita tidak mengerti tujuan Al-Quran, makna dan sari padinya Al-Quran, mana bisa kita melaksanakan? Makanya di dalam kajian-kajian atau pengajian yang diadakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu ada Ahad pagi, ada Sabtu pagi, ada Sabtu sore, ada Selasa. Itu semua dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat biar masyarakat mengerti inti dan makna yang dikandung di dalam Al-Quran itu. Tidak hanya kita sekedar membaca. Bukan berarti saya mengatakan bahwa membaca tidak penting, tetapi lebih dari membaca itu pahalanya lebih besar yang akan kita peroleh, karena itu akan memberi petunjuk kepada kita. Jadi jemaah sekalian ya, sekali lagi jangan kemudian kita punya pengertian bahwa tadarus Al-Quran itu hanya membaca Al-Quran, tetapi kultum, pengajian, ceramah agama dan seterusnya itu dalam rangka tadabbur Al-Quran. Jemaah sekalian, yang ketiga, yang terakhir ya, yang terakhir adalah Qiyamu Ramadan. Kenapa kemudian Allah mensyariatkan adanya Qiyamu Ramadan? Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man qama lailahu ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Nah, ini jamaah sekalian, kalau menelaah hadis ini berarti Rasulullah sudah mengerti bahwa nanti di akhir zaman itu Qiyamu Ramadan ada jamaahnya, ada imamnya dan ada makmumnya. Karena hadisnya berbunyi tadi itu, fa innahu man qama lailahu ma'al imami, berarti terjadi jamaah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tekankan, kalau jenengan itu ikut sholat isya dan sholat Qiyamu Ramadan, diusahakan sampai selesai mengikuti imam. Mungkin imam itu 11 rakaat, mungkin imam itu 23 rakaat, mungkin imam itu 39 rakaat, atau mungkin selebihnya. Usahakan sampai selesai seperti imam yang memimpin jenengan. Itu pahalanya apa? Hatta yang sorifa, bunyinya hadis, sampai selesai jamaah itu kutiba lahu qiyamu lailatin. Pahalanya niku dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan itu sholat Qiyamu Ramadan atau sholat lail itu semalam suntuk. Siapa yang saya tanya sekarang, kira-kira kita bisa nggak Qiyamu Ramadan sampai semalam suntuk 12 jam? Padahal kita tempuh 1 jam tadi itu masih kurang 10 menit, tapi pahalanya 12 jam. Kira-kira sampai disukani yotro 1 juta ambek DKI yotro 12 juta, kinten-kinten milih sing pundi? Nek akale sehat mesti mikile sing 12 juta, nek milih sing 1 juta ya iku arane niku blenger jare Pak Wahid. Nah, jemaah sekalian, jadi hatta yang sorifa, bunyinya hadis tadi itu kutiba lahu qiyamu lailatin. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya menghimbau kita
usahakan mengikuti sampai akhir Ramadan sehingga kita betul-betul pahala kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.